Pemirsa, besok Jumat dini hari waktu Indonesia, Timnas U23 akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final ajang Piala Asia U23. Permainan Timnas Indonesia U23 juga semakin moncer di balik asuhan Sinteyong. Akankah Indonesia kembali bersinar seperti laga-laga sebelumnya hingga menjejak ke perempat final? 우리가 상대보다 하루 더 쉬고 아무래도 여유가 있었기 때문에 나도 한국 팀에 대해서는 잘 알고 있고 하기 때문에. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Apalagi dengan kedatangan Nathan Chow Aon ini. Ya, seperti yang saya sudah bicarakan di konten saya sebelumnya, bagaimana akhirnya pihak klub Nathan, Heerenveen FC melepas juga. Ya, salah satu pemain mereka yang dipinjamkan dari Swansea untuk kembali ke Doha bergabung dengan tim Merah Putih kita setelah dia balik ke Belanda usai kita menggebuk Jordania dalam pertandingan terakhir di grup A dan membuat kita mendapatkan 3 poin dan langsung lolos mendampingi Irak ke babak perempat final karena ada kesepakatan cuma 1 minggu. Nathan membela tim Indonesia di fase grup dan dia harus balik, tapi akhirnya karena desakan yang kuat dari para netizen penggemar sepak bola yang fanatik ya terhadap tim Indonesia ini luar biasa, tentunya bisa mengirim ya pesan-pesan ke IG-nya Heerenveen ya ke media sosial mereka, dan akhirnya juga ada lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir ya. PSSI sebagai kepengurusan Exco juga terus bisa mengirim surat ke pihak Heerenveen dan akhirnya Heerenveen lulu juga ya melepas kembali Nathan harus balik, dan kabar jadi sudah tiba tadi pagi ya di Doha dan dia siap membela tim nasional Indonesia. Namun intinya Indonesia juga melakukan pressing-pressing yang ketat di lini tengah sama seperti Korea Selatan. Ya kan pelatihnya Indonesia juga asal Korea Selatan. Iya dong, Sinteyong. Ini kan bukan pelatih kaleng-kalengan. Dan Sinteyong sendiri kan pernah menjadi pemain timnas Korea Selatan, pernah juga melatih timnas Korea Selatan senior dan juga U23, bahkan membawa timnas Korea Selatan U23 itu lolos sampai ke babak final Piala Asia U23 pada tahun 2016 di negara yang sama, yakni Qatar. Jadi ya sebagai mantan pelatih dan juga pemain dari timnas Korea, tentu Sinteyong sudah mengetahui filosofi permainan dari timnas Korea, apakah itu di level senior atau di level U23 dan tentunya di level U20. Apalagi pelatih dari Korsel U23 sekarang ini adalah pelatih lokal mereka. Jadi ya tentu pelatih tersebut juga akan memakai filosofi yang kurang lebih sama. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia karena tingkat level permainan dia mencapai itu paling tinggi antara semua. Dia di Piala Dunia, di babak final Piala Dunia dan mampu mengalahkan Jerman yang waktu itu adalah juara dunia. Makanya saya rasa dia adalah pelatih terbaik yang pernah injak kaki di timnas Indonesia ya. Kalau mungkin orang Cina mengakui itu, saya rasa karena faktor iri hati saja. Apa prediksi saudara atas pertandingan nanti tim Indonesia lawan Korea Selatan? Kira-kira berapa kosong? Kalau kita main seperti tadi Abang bilang lawan Jordania ya. Karena kemarin semua disiplin, kerja keras semua. Anda yakin bisa menang? Ya, saya yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0? Ya, 1-0. Hehe, 1-0. Kalau 1-0, nanti gajinya Sinteyong makin tinggi, Toel marah. Jangan bilang gitu. Jadi kita bukan main-main nih, nggak bisa sepele-sepele. Makanya 120 pemain dilakukan, dicari, maka yang di dunia pun dicari, Bang. Pokoknya siapa? Neneknya darah Indonesia ya, ambil. Ada, Bang, saudara kita, Marga Damani. Tapi kalau ketemu abang, bapaknya negro, ibunya Damani, Bang, orang Simalungun. Usia sekarang dia 16. Ya kita ambil dari Swiss. Setengah darah, Bang, mamanya masih asli orang kampung kita. Masa nggak aku ambil, gila apa? Makanya dimanapun kalau ada darah Indonesia, kalau ada di Venus, Bang, kita cari. Jangan kuat-kuat, Toel marah.
Oh, karena kita butuh pemain banyak. Iya benar. 20 yang berkualitas. Oke, Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Tommy Welly atau akrab disapa Bung Towel menyebut pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong terlalu dimanjakan oleh PSSI selama di Piala Asia U23 2024. Bung Towel tampak tidak menyukai sosok pelatih asal Korea Selatan ini meski banyak orang melihat ada progres positif penggawa Garuda di bawah asuhan STY. Dalam sebuah acara di televisi swasta, Bung Towel mengatakan jika PSSI terlalu memanjakan STY sampai-sampai harus melobi Nathan Chuaon bisa kembali ke skuad Timnas U23 Indonesia untuk berlaga di perempat final Piala Asia U23 Indonesia melawan Korea Selatan. Saya apresiasi PSSI. Tapi STY terlalu dimanjakan, ujarnya, Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Harusnya, lanjut Towel, tanpa kehadiran Nathan bisa menjadi ujian bagi STY apakah mampu meloloskan Garuda Muda ke semifinal. Harusnya kita calenge, tanpa Nathan apa yang dilakukan STY. Ini jadi tes case. Ini jadi kesempatan karena sudah memenuhi target. Ini jadi kesempatan menguji STY. Keenakan disuapin terus sama Erick Thohir, tegasnya. Namun, pernyataan Bung Towel dianggap tak masuk akal dan mengada-ada lantaran sudah tidak ada lagi adanya coba-coba. Mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Justin Laksana menyatakan kehadiran Nathan menjadi peluang besar Timnas Indonesia lolos ke semifinal. Kalau akhirnya Nathan kembali kenapa tidak? Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Kan enggak, ujarnya. Pelatih bisa memberikan prestasi jika diberikan amunisi untuk perang. Pelatih itu bukan tukang sulap. Tidak semua pelatih bisa membuat semua pemain jadi hebat. Jadi nggak bisa jadi tes case lah. Ini pertandingan penting, imbuhnya. Bahkan netizen menganggap Bung Towel sudah secara personal menyerang STY, bukan lagi soal kinerja keberhasilan STY hingga mengantarkan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia dan 8 besar Piala Asia U23. Ada-ada aja nih Towel, pakai ngide uji STY. Nanti kalau kalah jadi bahan sasaran cacian dia lagi, ujar netizen. Agak lain emang satu orang ini, tulis warganet lain. Di sisi lain, pelatih Aji Santoso mengatakan jika sampai saat ini STY dianggap sukses menukangi Timnas Indonesia. Kalau kita lihat selama STY pegang Timnas, kita harus jujur-jujur menyampaikan bahwa coach STY sampai saat ini terbilang sukses, ujarnya. Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel disebut sengaja melemahkan posisi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Momen tersebut hadir di saat yang tepat yaitu jelang perempat final Piala Asia U23. Setelah Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia, Erick Thohir sudah sering diburu pertanyaan tentang perpanjangan kontrak Sintayong. Pertanyaan tersebut makin menggema usai kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ketika Timnas Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam dan kini berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dalam banyak kesempatan, Erick Thohir menyatakan bahwa dalam periode perpanjangan kontrak 6 bulan di akhir 2023, ada poin-poin yang sudah disepakati antara PSSI dan Sintayong. PSSI disebut Erick Thohir bakal selalu berpegang dan bersikap profesional dalam hubungan kontrak dengan Sintayong. Target kedua yang diberikan PSSI pada Sintayong kemudian juga bisa diwujudkan. Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23. Kepastian lolos itu didapat pada Minggu, 21/4, saat Timnas Indonesia U23 menang meyakinkan 4-1 atas Yordania. Kemenangan itu membuat Garuda Muda mengunci status runner-up grup A dan lolos ke perempat final. 3 hari berselang usai momen itu, Rabu, 24/4 Erick Thohir membuat PSSI menuntaskan janjinya. Tak butuh waktu lama, PSSI segera memastikan perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih Indonesia hingga 2027 mendatang. Momen perpanjangan waktu ini bisa dibilang datang di waktu yang tepat. 1 hari jelang perempat final Piala Asia U23, Sintayong mendapat suntikan moral berupa perpanjangan kontrak. Hal ini tentu berdampak positif bagi persiapan Sintayong meracik strategi melawan Korea. Dengan kondisi tim yang kondusif,
diharapkan timnas Indonesia U23 bisa menampilkan level permainan terbaik saat menghadapi Korea Selatan. Pasalnya walaupun target sudah tercapai, ada hal besar yang bisa diwujudkan oleh timnas Indonesia di turnamen Piala Asia U23 2024. Hal itu adalah tiket lolos dan tampil di Olimpiade Paris 2024. Dengan menjejakkan kaki di babak perempat final, Garuda Muda hanya tinggal berjarak 2 kemenangan lagi untuk berlaga di Paris 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia U23. Nathan Chuaon dipastikan kembali ke tim untuk pertandingan babak perempat final Piala Asia U23 melawan Korea Selatan. Pada awalnya, Nathan meninggalkan timnas Indonesia U23 usai fase grup lantaran izin yang diberikan oleh Heerenveen hanya untuk tampil di fase grup. Kini, Nathan yang sudah berada di Belanda harus kembali lagi ke Qatar. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Heerenveen berhasil. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick dalam keterangannya. Erick Thohir lantas menyebut supporter sangat berperan. Bahkan, Erick mengatakan supporter sebagai salah satu faktor keluarnya izin dari Heerenveen agar Nathan Chuaon bisa kembali ke timnas Indonesia U23. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, ucap Erick Thohir. Di sisi lain, setelah memberikan izin kepada Nathan, Heerenveen banyak mendapatkan ucapan terima kasih dari netizen Indonesia. Terima kasih Heerenveen telah memberikan izin Nathan ke Qatar sepekan terakhir. Kami berharap yang terbaik di sisa musim, ucap seorang. Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 pada Kamis 24/4 atau Jumat 25/4 dini hari WIB. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, akan menghadapi tantangan besar saat timnya bertemu dengan Timnas Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23. Hal ini menjadi pertemuan yang menarik karena Shin Tae-yong berasal dari Korea Selatan dan memiliki sejarah yang rumit dengan negaranya sendiri. Shin Tae-yong, yang sebelumnya melatih tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018, menghadapi protes dari para penggemar setelah timnya gagal lolos dari babak 16 besar. Kembali ke negerinya, ia bahkan dilempari telur dan bantal oleh para fans yang kecewa. Kedatangan Shin Tae-yong telah mengubah gaya permainan timnas Indonesia secara signifikan. Dalam waktu singkat, peringkat FIFA Indonesia telah meningkat drastis dari peringkat 175 menjadi 134, mencatat pencapaian terbaik sejak lama. Di Piala Asia U23, Indonesia berhasil lolos ke babak 8 besar setelah menaklukkan lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Yordania. Kemenangan ini menunjukkan bahwa strategi Shin Tae-yong telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Meskipun menjadi momen penting dalam karirnya sebagai pelatih, pertandingan melawan Korea Selatan U23 juga merupakan sebuah dilema bagi Shin Tae-yong. Ia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim Indonesia sambil menjaga hubungan baik dengan negaranya sendiri. Dengan harapan dan dukungan dari para penggemar, Shin Tae-yong dan timnya akan berjuang untuk meraih kemenangan dan terus menunjukkan kemajuan yang telah dicapai oleh sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinannya.